Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus berdoa untuk Ibu Maria Magdalena yang lagi sakit, masalah matanya, dan juga berdoa untuk Ibu Eli yang ada gangguan kaki, Ibu Siska, Ibu Sio Dewi Alan, Tante Suster Ekarista SSPS, Adik Gadia, Saudari Cynthia Marenova. Kita juga berdoa untuk grup-grup rohani di mana saja mereka berada, atau apa saja nama mereka, nama-nama grup itu kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih atas segala kesetiaan mereka mewartakan Tuhan lewat sosial media. Semoga kebaikan dan usaha baik mereka selalu diberkati. Dan mohon berkat Tuhan untuk mereka-mereka yang mendengarkan pewartaan mereka lewat sosial media. Juga berdoa untuk semua penderma kita, mereka-mereka yang selalu membantu kita dengan doa-doa mereka dan juga dengan tutur kata, dan mungkin ada bantuan finansial. Kita berdoa semoga segala kebaikan hati mereka diberkati, dan semoga usaha harian mereka pun selalu diberkati Tuhan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja kita merayakan pesta peringatan Santo Yohanes dari Salib. Dia seorang imam dan pujangga gereja. Mari kita mohon doa-doanya untuk kita semua. Semoga contoh hidupnya selalu menjiwai hidup kita sekalian. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Yohanes imammu telah mengingkari diri dan amat mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Zefania. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak,
akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Ulang. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Refrain. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan datanglah dan jangan berlambat. Ringankanlah beban umatku. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai anak sulung, kita harus selalu setia dan menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
bacaan Injil hari ini, Yesus actually sampaikan itu kepada pemuka-pemuka agama Yahudi. Dan mereka-mereka ini sesungguhnya adalah anak-anak sulung. Kenapa dikatakan anak sulung? Karena mereka adalah bangsa keturunan Abraham, bangsa terpilih. Nah, sebagai bangsa terpilih, mereka tahu apa ajaran Tuhan. Mereka sesungguhnya selalu menjadi prioritas melakukan kehendak Tuhan. Yesus menyampaikan perumpamaan anak sulung dan anak kedua. Anak sulung diminta oleh bapa untuk bekerja di kebun anggur. Dan jawabannya iya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bekerja. Kemudian bapa meminta kepada anak yang kedua. Anak yang kedua katakan tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal dan pergi. Nah, siapakah anak sulung dan siapakah anak yang kedua di sini? Anak sulung seperti yang sudah dijelaskan adalah bangsa pilihan Allah, yaitu orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka ini adalah anak sulung. Tetapi kasihan bahwa mereka berkata ya, tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sedangkan anak yang kedua, anak bungsu, karena cuma dua, adalah orang-orang yang tidak mendengarkan ajaran Tuhan pada awalnya. Mereka kata tidak mau mengikuti ajaran Tuhan, mereka mau mengikuti kehendak, kecenderungan pribadinya. Dan mereka inilah orang-orang kita sebut pemungut cukai, pelacur-pelacur, mereka ini. Tetapi kemudian sewaktu Yohanes memberikan pengajaran, meminta mereka untuk bertobat, dan sewaktu Yesus sendiri juga mendekatkan diri kepada mereka, mereka semua bertobat. Sekarang bacaan Injil hari ini ditujukan kepada kita yang adalah pengikut-pengikut Kristus. Oleh sakramen permandian, kita sesungguhnya sudah menjadi anak sulung. Itu berarti kita termasuk anggota gereja yang sah. Dan kita seharusnya mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, menjadi anggota sah gereja Kristus, sudah seharusnya selalu mengikuti ajarannya. Mengikutinya dengan penuh setia, mengikutinya dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita katakan ya, laksanakan itu. Tapi kalau kita katakan tidak, ya sudah. Tetapi Tuhan selalu menghendaki agar kita yang betul mengimani Tuhan selalu mengikuti ajarannya. Nah, mudah-mudahan Injil hari ini mengingatkan kita kembali untuk selalu tekun mengikuti ajaran Kristus dan selalu setia menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai anggota gereja yang sah. Nah, semoga kita pada saat-saat ini mempersiapkan diri dengan baik agar di saat kita merayakan pesta kelahiran Kristus, kita menyiapkannya dengan baik sehingga di saat Kristus datang, kita peringati kelahirannya, dia boleh hadir dan bahagia lahir di dalam hati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, serta kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kiranya persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Yohanes Imammu. Semoga penderitaan Kristus yang kami kenangkan juga kami hayati dalam perbuatan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan mara pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, jamahlah mereka-mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah keluarga. Baik mereka-mereka yang sudah kami sebutkan nama mereka, maupun yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Orang-orang yang meminta kami untuk mendoakan mereka semua. Tolong ya Tuhan, jamahlah mereka. Dan berkatilah grup-grup rohani yang selalu mewartakan firman-Mu ya Tuhan, dan selalu memberikan inspirasi yang baik untuk sesama lewat sosial media. Tuhan, berkatilah mereka semua. Semoga pewartaan mereka didengar dan diikuti, dan semoga dapat menyentuh hati banyak orang yang mendengarkan semuanya. Dan berkatilah mereka-mereka yang selalu mendoakan kami ya Tuhan, yang selalu dengan tulus melayani sesama, membantu mereka-mereka yang sakit, melayani orang-orang yang hidupnya sengsara. Tuhan, berkatilah mereka semua. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan para rasul, dan semua orang kudus. Secara khusus kami ingat Santo Yohanes dari Salib, yang hari ini kami kenangkan pestanya, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa naungan dalam penderitaan, Engkau telah menyatakan kekuatan dan keunggulan salib dalam diri Santo Yohanes. Semoga kami dikuatkan oleh kurban salib itu, sehingga kami bersatu dengan Kristus dan bekerja guna keselamatan semua orang. Tuhan, berkatilah kami semua yang mengikuti misa ini, baik secara jasmani maupun rohani. Dan berkatilah mereka-mereka yang kami doakan, baik yang dibacakan nama-nama mereka maupun yang tak sempat kami bacakan. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Dan berkatilah semua grup-grup rohani, pemilik, owner dari grup-grup ini, admin-adminnya, dan juga mereka-mereka yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan lewat grup-grup ini. Dan berkatilah mereka-mereka yang selalu mendoakan sesama, mereka-mereka yang selalu memberi nasihat dan juga membantu sesama dengan cara mereka masing-masing.
Tuhan berkatilah mereka semua, dan berilah mereka kesehatan jiwa raga, dan berilah istirahat yang kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Tuhan, doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.